tongeret, jangkrik, itu kan ukurannya kecil-kecil ya Bu? Domain itu ada stridatory apparatus, jadi itu kayak garis-garis itu kasar. Jadi kalau misalnya dia bergesek dengan tungkai, serem. Enggak. Serem juga ya. Bukan ya. Jadi kalau Halo Kang Aceh semuanya, kembali lagi di Cleantan Podcast bersama Klinik Tanaman. Nah di sini season baru ini kita membawakan Cleanpot dengan semangat yang baru dan juga topik-topik yang gak kalah menarik dari Cleanpot di season-season sebelumnya. Perkenalkan, nama aku Alisa Ramaputinaya dengan KT 666 Jansenia. Di sini akan mendampingi Kang Aceh dalam menjadi host di podcast Cleanpot. Nah, di sini kita akan memulai season baru ini dengan episode pertama yang memiliki topik yang menarik banget sih. Di sini bisa dilihat ya sama Akang Ece semuanya ada di layar, mitos dan fakta dunia hama penyakit tumbuhan. Mungkin dari namanya itu kayak buat mahasiswa agro banget kali ya, atau buat mahasiswa khususnya di Departemen Hama Penyakit Tumbuhan itu sendiri. Tapi sebenarnya topik ini bisa kita bahas buat semuanya loh, bisa buat baik itu dari luar Faperta atau buat mungkin Kang Ece punya keluarga di rumah, bisa nih kita diskusi bareng-bareng. Nah, di sini aku nggak sendiri ya, Kang Ce. Aku di sini bareng sama salah satu narasumber kita yang keren banget. Itu salah satu dosen dari Faperta, khususnya di Departemen Hama Penyakit Tumbuhan itu sendiri. Halo Bu Yani. Halo Ce Ica, apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ini lagi ujian ya, UAS? Oh iya, lagi masa-masa ujian sih Bu sekarang. Jadi gimana? Tapi aku masih tetap semangat sih buat syuting Cleanpot hari ini. Oke, seru sekali ya sepertinya nanti nih. Oh iya, Akang Ece, sebelumnya ini narasumber kita Bu Yani ini bidang penelitiannya itu di hama ya Bu? Betul. Jadi pastinya risetnya di hama. Iya, berarti pastinya bakal banyak banget ilmu yang bisa di-sharing ya ke kita untuk diskusi di topik kita kali ini. Nah Ibu, tadi kan udah aku jelasin juga ya, topik kita itu tentang mitos dan fakta dunia hama penyakit tumbuhan. Dan Ibu sendiri kan tadi bidang penelitiannya di hama, khususnya di serangga gitu ya Bu? Betul, aku di insek ya. Iya, insek. Berarti itu relate banget ya sama topik kita kali ini. Oke, ini kayak menarik ini ya. Kita bakal bahas-bahas sampai akhir sih Bu, ini bakal seru banget. Nah ini kan mitos dan fakta ya, dari pertanyaannya juga berarti apakah ini benar atau ini salah ya? Kan banyak banget nih Bu, aku juga sering dengar mungkin dari internet atau dari orang-orang gitu, dari omongan sana sini tentang di bidang hama penyakit gitu. Dan khususnya di serangga nih. Nanti mungkin bisa lah ya kita bahas-bahas di sini ya Bu. Boleh. Oke. Ini aku nemuin salah satu, ini pertanyaan pertama ya Bu. Ini pertanyaannya ringan-ringan aja sih. Kebetulan aku juga pernah bertanya-tanya tentang hal ini waktu aku masih kecil. Serangga mengeluarkan suara dari mulut seperti mamalia. Mitos atau fakta? Boleh ya Bu kita jawab. 3, 2, 1. Mitos. Oh, mitos Bu. Berarti nggak dari mulut Bu itu? Bukan, jadi serangga itu mengeluarkan suara itu bukan dari mulut. Beda sama kita ya. Kalau kita manusia kan berkomunikasi melalui mulut ya. Kalau serangga itu dia mengeluarkan suara itu biasanya dari gesekan organ tubuhnya. Jadi bisa gesekan antar sayap atau sayap dengan tungkai belakang misalnya, atau sayap dengan abdomen. Jadi kan di perutnya serangga, abdomen itu ada stridatory apparatus, jadi itu kayak garis-garis itu kasar. Jadi kalau misalnya dia bergesek dengan tungkai atau dengan sayap itu sering ada menimbulkan suara. Jadi kalau kayak tonggeret ya. Terus kelompok belalang, nah itu ada suaranya. Nah itu biasanya gesekan dari organ tubuh, bukan dari mulutnya yang bersuara. Beda banget sama kita yang kelompok mamalia
kita gitu ya. Berarti biasanya dari badan ya, bukan dari mulut, gak kayak kita. Bukan dari mulut, tapi memang dari organ tubuhnya. Jadi itu bisa sayap, bisa tungkai gitu ya, bisa gesekan sayap dengan tungkai, sayap dengan abdomen, atau tungkai dengan abdomen, seperti itu. Nah, kalau gitu apakah semua serangga gitu bisa mengeluarkan suara dengan cara yang sama gitu, Bu? Ataukah ada serangga-serangga yang dia mah nggak ngeluarin suara gitu, atau emang sebenarnya serangga-serangga tuh siapa tahu ya mereka semua ternyata mengeluarkan suara. Mereka semua mengeluarkan suara gitu ya, cuman cara mereka berkomunikasi dan suara yang dihasilkan itu akan berbeda gitu ya. Jadi suara antara tonggeret dengan suara lebah itu beda gitu ya. Jadi kan kalau misalnya dari pendengaran kita aja kan suara tonggeret itu kan rame ya, gitu kan, ring gitu ya. Tapi kan kalau kayak suara lebah itu biasanya lebih kayak ngebus gitu lah ya. Jadi dan nyamuk pun itu beda ya, kalau kita tidur malam itu kan suara nyamuk kan nging gitu. Jadi memang berbeda gitu loh. Jadi setiap jenis serangga spesies itu biasanya menghasilkan suara yang berbeda, dan itu biasanya suara dikeluarkan untuk mereka ada perilaku kawin seperti itu. Jadi kayak tonggeret gitu ya, kayak kemudian belalang itu biasanya mereka mengeluarkan suara memang untuk perilaku mereka kawin, termasuk jangkrik seperti itu gitu. Nah biasanya itu juga bagi manusia itu biasanya suatu alarm ya, itu biasanya peralihan musim gitu ya. Jadi dari musim hujan ke musim panas, masuk musim panas tuh biasanya suara tonggeret akan lebih banyak ya kita dengarnya, lebih rame. Nah itu biasanya peralihan musim seperti itu, bisa kita maknai seperti itu kalau bagi manusia ya, bagi kita gitu. Oh ya ini mau peralihan musim hujan ke musim kemarau misalnya gitu. Nah tapi sebenarnya untuk serangga sendiri itu suara itu biasanya untuk perilaku mereka kawin. Kawin jadi, ya betul. Jadi yang mengeluarkan suara itu biasanya yang banyak itu jantan. Itu biasanya dia akan memanggil betinanya gitu. Jadi manggil kayak video kayak telepon kali ya gitu. Halo gitu ya, kayak manggil nih. Betul. Hai. Aku ngegede-gede ya. Aku di sini nih. Betul ya seperti gitu itu. Kali ya. Ternyata di serangga ada ya teman-teman, ada ya Kang Ce. Nah, terus aku juga mau nanya, tadi kan dari contoh-contoh yang udah Ibu kasih gitu, kayak tonggeret, jangkrik, itu kan ukurannya kecil-kecil ya Bu. Tapi ini kebetulan mengalami sendiri, suara tonggeret itu satu gedung kedengeran tuh suara tonggeretnya. Kira-kira kok bisa sih Bu? Padahal kan ukuran mereka kecil, tapi kenapa mereka bisa mengeluarkan suara sebesar itu sampai satu gedung bisa ngedengar? Ya jadi perilaku serangga mengeluarkan suara itu kan macam-macam ya. Jadi memang tadi udah kita bahas ya, kalau serangga itu kan suaranya khas di setiap spesies, udah gitu tergantung mereka biasanya untuk apa keperluannya gitu ya. Ada yang umumnya emang untuk kawin. Nah kalau tonggeret itu memang dia memiliki kemampuan yang mengeluarkan suara yang amplifiernya lah ya, ibaratnya itu lebih tinggi dibandingkan untuk serangga-serangga yang lainnya gitu ya. Jadi selain memang untuk perilaku kawin, biasanya itu juga bisa saja sebagai untuk memanggil spesies yang sama atau kerabatnya gitu ya, untuk misalkan ada sesuatu, entah itu sumber makanan atau apa seperti itu. Nah itu biasanya ada juga perilaku seperti itu untuk beberapa jenis serangga gitu ya. Jadi memang untuk ukuran kekerasan suara yang dihasilkan itu memang berbeda-beda sih setiap serangga kayak gitu. Jadi ya tidak bisa kita samakan ini ukurannya kecil tapi kok suaranya ada besar, yang keras gitu, besar ya, ada yang kecil, ada yang lembut gitu ya. Jadi memang tergantung juga dengan posisinya mereka, habitatnya di mana. Jadi kan kalau tonggeret itu kan umumnya mereka di hutan gitu ya, dan mereka kan hidupnya juga tidak berkoloni ya. Jadi kan hidupnya cenderung individual, soliter. Jadi kan kalau misalkan suaranya terlalu kecil, suara halus gitu kan, mereka kan mungkin perilaku mereka untuk menemukan pasangannya akan sulit gitu kan, karena kalau di hutan ya seluas itu ya. Jadi kalau misalnya kecil-kecil suaranya dan
itu akan nggak kedengeran mungkin ya untuk pasangannya gitu ya dalam perilaku kawin seperti itu. Jadi ya beda serangga itu kemampuan dia mengeluarkan suara itu akan berbeda juga. Berarti emang serangga-serangga ini emang udah didesain khusus ya. Betul, bahasanya memang, untuk kondisi sudah mereka. ada template-nya. Iya. Itu kayaknya udah nggak bisa kita ubah-ubah sama aja dengan kita ya kan. Kalau kita kan kadang ngomong itu ada yang suaranya halus, lembut, ada yang memang tipikal orang yang pakai urat kan ngomongnya gitu ya. Jadi serangga juga ada yang kayak gitu. Jadi kalau tonggeret tuh mungkin tipikal manusia ngomongnya pakai urat kali ya. Yang keras-keras pokoknya keras seperti itu. Beda sama nyamuk yang nying kecil-kecil gitu ya suaranya. Iya ya Bu. Nah terus ini aku penasaran aja sih Bu, karena untuk aku sendiri aku tuh suara tongeret tuh paling berkesan. Kayak kalau misalnya kemanapun aku pergi denger suara tongeret tuh aku langsung tahu oh itu suara tongeret. Ada gak sih Bu suara serangga yang unik atau berkesan gitu buat Ibu? Kalau unik, setiap serangga itu tadi ya mereka punya suara khas masing-masing yang unik ya. Tapi kalau misalnya berkesan atau semuanya sih berkesan ya. Tapi kalau kayak misalnya kayaknya mengganggu banget tuh kayaknya nyamuk ya kalau di saya gitu ya. Karena kan nyamuk itu biasanya suka terbang ketika kita tidur misalnya kayak gitu kan nyiung-nyiung daerah kuping gitu kan itu lumayan mengganggu ketika kita ngantuk gitu kan. Apalagi kalau misalnya untuk ibu-ibu kalau ada nyamuk suara nyamuk di kamar ada anaknya lagi tidur, nah itu kan bikin was-was ya, aduh nih anak bisa kebangun nih gara-gara nyamuk ya. Jadi ya paling kalau saya sih lebih ingetnya suara nyamuk ya. Tapi kalau suara-suara yang lain saya juga hafal sih. Oh ini tonggeret, oh ini jangkrik. Tapi itu kayak nyanyian alam, kayaknya indah deh. Unik semua. Jadi semua serangga itu punya suara uniknya masing-masing sih ya Bu. Tapi emang sih kayak aduh ternyata serangga-serangga tuh emang mirip ya sama kita, cuman beda aja ngeluarin suaranya, nggak dari mulut tapi dari anggota tubuh tadi, organ-organ tubuhnya. Oke, itu ya teman-teman, Akang Ngece semuanya. Jadi serangga itu tidak mengeluarkan suara dari mulut seperti kita atau mamalia biasa, tapi mengeluarkan suaranya itu dari organ tubuh, gesekan organ tubuhnya. Udah ya, itu udah clear ya Akang Ngece semuanya. Jangan ada yang sebar-sebarin lagi kalau misalnya mereka ngomong dari mulut. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua mungkin ya Bu. Serangga itu tidak ada yang berhabitat di air, mitos atau fakta? Boleh ya Bu, kita jawab 3, 2, 1. Mitos. Mitos juga Ibu? Ya, serangga ada yang di air. Wah, ada yang di air? Ada, serangga itu ada di udara, ada di air, ada di tanah, ada di tanaman, di dalam tanaman juga ada. Jadi mereka kayaknya bisa menempati berbagai habitat ya. Berarti wah banyak banget ya berarti Bu? Banyak banget. Serangga itu kan termasuk spesies yang kelompok spesies yang memang jumlahnya itu sangat banyak di dunia ya, populasinya. Dan bahkan itu melebihi populasi mamalia. Mamalia? Ya betul. Cuman ya masih banyak yang belum diidentifikasi ya. Jadi belum tahu ini peranannya apa gitu. Kemudian ini jenisnya apa. Nah jadi PR nih untuk anak-anak muda. Itu inget ya Kang Ngece, tuh jadi PR untuk kita semua. Berarti itu kan saking banyak yang udah teridentifikasi aja banyak banget ya. Berarti ini yang belum teridentifikasi berarti lebih banyak lagi. Wow. Nah itu apa ya Bu? Emang serangga apa yang hidupnya di air? Banyak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah ke lapang kayak gitu ya. Jadi kayak hal yang paling deket di kita aja tuh kayak capung. Capung? Ya, capung itu kan nayatnya di air. Ya telurnya. Jadi fase pradewasa dia di air. Jadi setelah dia imago baru dia terbang gitu. Jadi capung itu kita temukan kalau mau nyari nayatnya itu di air, capung, kemudian Epemeroptera. Jadi capung dan Epemeroptera itu juga merupakan salah satu bioindikator untuk kesehatan lingkungan. Jadi kalau misalnya di lingkungan itu masih minim polusi, itu biasa kita suka menemukan capung dan Epemeroptera itu.
gitu. Nah kalau misalnya airnya itu udah banyak residu, udah banyak polusi gitu ya, polusinya tinggi, nah itu ya populasinya akan turun, bahkan mungkin nggak ada di situ gitu. Jadi selain itu juga ada dari kelompok, misalnya kalau di Sunda itu ada angkang-angkang ya namanya ya, yang kayak laba-laba tapi jalan di air. Nah itu sebenarnya serangga. Oh, itu bukan laba-laba. Kirain itu laba-laba jatuh gitu. Bukan, itu serangga gitu ya. Terus ada juga dari kelompok Coleoptera, kumbang, Disticidae. Nah itu juga Disticidae, dia perenang yang handal. Jadi itu kelompok serangga yang renangnya sangat cepat di air gitu loh. Jadi itu dari kelompok kumbang. Jadi kumbang itu bukan hanya di pohon atau di tanah, tapi ada juga yang di air. Itu apakah mereka dari awal dari telur, terus fase waktu udah menetas dan udah jadi imago, itu apakah dia terus-terusan di air atau mungkin hanya satu fase, misalnya cuman kayak tadi capung cuman satu fase tapi waktu imagonya tuh terbang gitu, atau apakah dari awal sampai akhir? Kalau Disticidae ya dari telur sampai dia imago di air. Karena memang memiliki kemampuannya untuk menyelam, dan tungkai belakangnya kalau kita lihat itu kayak untuk perenang itu loh, kaki berenang. Kaki berenang yang ada kayak selaput gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi beda bentuk tungkainya antara serangga yang habitatnya di darat sama yang habitatnya di air gitu. Jadi memang udah diciptakan oleh Allah gitu ya. Jadi untuk berenang itu tuh memang harus punya pendayungnya gitu loh, kayak daya dayungnya. Jadi tungkai belakangnya itu akan seperti dayung sampan, modelnya akan seperti itu. Itu apakah mereka hidupnya hanya di air tawar atau mungkin ada nih yang di air laut gitu kan, air asin? Kalau umumnya sih di air tawar ya, umumnya di air tawar. Jadi mungkin kalau untuk di air asin yang murni pure air laut gitu, saya belum tahu. Tapi mungkin kalau daerah Payau itu ada. Untuk yang Payau kan, kalau Payau kan campuran asin dan tawar ya. Nah itu mungkin ada. Tapi kalau untuk di laut, nah itu saya mungkin belum tahu ya. Nanti mungkin sama-sama kita cari ada nggak ya serangga di laut gitu kan. Mana tahu ada gitu kan. Siapa tahu ya kita. Jangan-jangan yang nonton nih, yang dengerin bisa jadi salah satu penemu serangga di air laut mungkin ya, Bu. Nah mungkin bisa jadi gitu kan, karena memang belum ada informasi sampai situ mungkin kan gitu. Nah terus untuk serangga-serangga yang di air tuh biasanya mereka makannya apa gitu? Makannya itu bisa plankton, bisa lumut gitu ya, mikroba yang ada di air, kemudian bisa juga mungkin tanaman-tanaman yang sudah mati ya, yang ada di air, yang sudah lapuk gitu. Jadi mereka makan itu. Dan kalau misalkan kayak capung, nayatnya dia makan, dia kan karnivor ya, predator. Jadi akan makan ya mungkin semacam kayak ya mikroba atau plankton yang sifatnya juga renik-renik kecil kayak kecil-kecil, gitu. Yang kecil-kecil seperti itu. Misalnya telur, mungkin telur keong, mungkin bisa seperti itu gitu ya. Jadi ya itu akan dikonsumsi oleh nayatnya capung. Gitu. Pradewasanya capung. Jadi banyaknya justru bukan jadi hama ya, Bu, tapi mereka justru membantu lingkungan ya kalau kayak gitu. Betul. Jadi kan sebenarnya kan kalau serangga itu kan yang berperan sebagai hama itu kan sebenarnya kecil ya. Iya sih. Persentasenya kecil gitu kan. Nah, kalau untuk hama itu kan sebenarnya itu tergantung dari perspektif manusia sendiri ya gitu loh. Kalau misalnya serangga itu merugikan kita, merusak, ibaratnya memakan tanaman yang kita budidayakan atau misalnya merusak bangunan kita, nah itu baru yang kita sebut dengan hama gitu ya, karena ada nilai kerugian di sana. Tapi kalau seandainya dia herbivore tapi dia makan tanaman yang tidak kita pelihara, yang kita budidaya, ya itu it's okay. Menurut saya itu bukan sebagai hama ya gitu. Jadi memang konsep ini nih yang harus kita jelaskan ya, mana yang dia berperan sebagai hama, mana yang bukan gitu. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir bahwa serangga itu semuanya hama gitu. Betul. Itu yang harus kita
konsepnya harus kita ubah nih gitu. Nggak semua serangga tuh jelek ya, merugikan untuk manusia Iya, gitu. enggak, justru banyak banget manfaatnya serangga itu gitu ya. Jadi terutama untuk seperti serangga penyerbuk gitu Betul, kan betul. ya. Kemudian ada yang sebagai bioindikator gitu kan. Bahkan dia nggak suka yang kotor-kotor gitu kan. Nah itu salah satunya tadi itu yang untuk serangga-serangga air tadi. Jadi bioindikator ya. Jadi Betul. kalau misalnya lingkungannya masih sehat mah pasti merekanya juga masih ada gitu ya. Betul, banyak. Sekarang kan agak sulit ya kita mencari capung. Oh iya benar sih Bu. Di sini juga di sekitar Unpad juga udah mulai mengurang itu Berkurang capung-capung. ya populasinya. Iya, biasanya kan kalau dari panas terus kemudian akan hujan, katanya kan capung akan banyak keluar gitu kan terbang atau sore-sore. Nah, sekarang kan kita udah jarang ya menemukan capung yang terbangnya banyak kayak gitu. Paling cuman beberapa individu saja gitu, beberapa ekor saja. Ya, gitulah. Jadi ini juga berkaitan lagi ya sama cara kita mengelola lingkungan, itu harus diperhatikan banget untuk khususnya Kang Ece di sini yang masih bisa berkontribusi untuk memperbaiki lingkungan ya, biar serangga-serangga yang tadi itu yang menguntungkan masih bisa tetap ada gitu. Betul, setuju sekali. Oke. Nah oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ini pertanyaan ketiga. Sebenarnya ini pertanyaannya sedikit lucu sih Bu, karena aku dengarnya bukan dari buku atau dari aku nyari-nyari tentang hama sih, tapi ini tuh dari orang tua kebetulan dan dari omongan orang-orang. Laron masuk ke rumah itu artinya pertanda baik. Itu mitos atau fakta nih Bu? Kita jawab 1, 2, 3. Mitos atau fakta ya? Jawabannya adalah apa Bu? Mitos. Jadi sebenarnya ya jadi kalau dimaksud dengan pertanda baik itu ya mungkin untuk beberapa kepercayaan adat gitu ya, untuk beberapa daerah mungkin bisa mengkaitkan itu adalah pertanda baik karena biasanya kalau laron masuk ke rumah itu kan biasanya setelah hujan ya. Oh iya benar sih. Ya kan setelah hujan. Jadi biasanya hujan itu kan membawa keberkahan. Jadi mungkin orang-orang mikirnya itu ini setelah hujan nih nanti akan ada biasanya tanaman akan tumbuh gitu ya. Kemudian petani-petani mungkin bisa panen seperti itu. Nah, mungkin ke situ ya arah pendapat dari beberapa masyarakat seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin melihat dari segi sainsnya, kenapa laron itu bisa masuk ke rumah? Itu sebenarnya karena adanya pengaruh cahaya lampu yang dari rumah. Lampu. Gitu. Betul. Jadi serangga itu kan biasanya mereka beraktivitas dan terbang itu kan banyak faktor mempengaruhi ya. Jadi salah satunya itu adalah matahari ya, cahaya seperti itu cahaya. Jadi kalau untuk serangga yang sifatnya diurnal yang aktif di siang hari itu biasanya mereka akan terbang itu dipengaruhi oleh adanya cahaya matahari gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ketika matahari terik panas gitu ya, jadi itu banyak kupu-kupu yang keluar gitu ya, banyak lebah yang terbang seperti itu ya jam 8 gitu ya. Nah tapi ketika mulai mendung tuh walaupun masih siang itu kita tidak menemukan lagi kupu-kupunya gitu kan, tidak menemukan lagi lebahnya, mereka akan kembali ke sarang gitu kan, karena mereka tidak ada rangsangan cahaya itu untuk terbang gitu lah. Termasuk untuk serangga yang aktifnya malam atau nokturnal itu biasanya dipengaruhi oleh cahaya bulan gitu ya. Nah cuman kenapa bisa laron itu masuk ke dalam rumah ya itu tadi karena cahaya lampu kita itu lebih kuat rangsangannya daripada bulan, cahaya bulan gitu. Itu ya banyak faktor ya yang mempengaruhi kenapa sih bulannya cahayanya bisa lebih tidak kecil, lebih tidak redup. kuat, lebih redup misalnya seperti itu ya. Salah satunya itu ada kajian polusi juga gitu ya. Jadi polusi udara itu juga bisa mempengaruhi aktivitas serangga. Termasuk di situ adalah laron atau rayap itu gitu. Jadi
kalau polusinya tinggi itu kan sebenarnya menyebabkan adanya lapisan-lapisan penghambat ya. Iya. Sehingga cahaya bulan itu untuk sampai ke bumi ketahan. Jadi ada layer-layer penghambatnya tuh gitu kan, sehingga sampainya tuh agak redup gitu. Nah, sementara urbanisasi ini sekarang kan lagi tinggi-tingginya ya gitu ya, sehingga lampu di mana-mana, lampu sorot di mana-mana, itu yang membuat serangga itu jadi kehilangan arah. Dia bingung, ini cahaya mana nih, cahaya bulan atau cahaya lampu gitu kan. Nah, mereka akan terangsang dengan cahaya yang paling kuat yang ada di lingkungan mereka. Makanya ketika kalau di masyarakat ya, itu kan ketika ada laron banyak berkumpul masuk ke dalam rumah, cara menghindarinya gimana? Dimatiin lampunya. Mematikan lampunya, ya kan? Ayo matikan lampu gitu kan, sehingga dia beralih keluar dengan berkumpul di lampu jalan, misalnya seperti itu gitu kan. Nah, ya itu karena dia memang serangga itu aktivitasnya terbang itu dipengaruhi oleh cahaya gitu. Tapi ya Bu, kan itu tuh laron tuh selalu masuknya biasanya banyak kan gitu, nggak cuma satu, nggak cuma dua. Tapi itu tuh nggak selalu ada. Misalnya lagi hujan, terus habis itu nyalain lampu nih, tapi nggak ada tuh laron. Tapi sebulan kemudian hujan, terus nyalain lampu, banyak banget tuh laron. Berarti apakah ada musimnya sendiri gitu untuk laron? Kalau musimnya laron itu nggak sama ya, bukan sama. Ini tuh sebenarnya nggak sama kayak kita. Oh, bulan ini musim rambutan, ini musim duren, kayak gitu kan. Nah, sekarang musim laron, besok musim lebah ya, gitu kan. Enggak gitu ya. Jadi memang populasi serangga itu kan sebenarnya dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya ya. Nah, biasanya memang kenapa sih serangga laron itu dia banyak populasinya? Karena kan laron itu kan masuknya rayap. Rayap itu kan serangga sosial. Serangga sosial kan artinya dia populasinya banyak ya di suatu lokasi. Jadi ada ratunya, ada rajanya, kemudian ada kasta prajurit, ada kasta pekerja gitu ya. Jadi itu kan banyak, jumlahnya itu sangat banyak gitu kan. Nah, ketika populasinya di sana sudah padat, dia akan berpindah atau membentuk koloni baru. Nah, laron-laron itu adalah kasta reproduksi yang nanti akan menjadi calon raja dan calon ratu yang baru. Gitu. Jadi dia itu berasal dari rayap-rayap yang tadi itu yang ada di sekitar situ gitu kan. Kalau rayap kan dia sosial ya. Jadi pasti akan banyak. Seperti itu. Nah, jadi nanti ketika sudah ada mereka laron itu ya, mereka keluar kemudian melakukan proses perkawinan. Biasanya kan kalau mungkin pernah nggak sih ngelihat rayap itu ada yang saling mengikuti satu sama lain gitu kan. Satu di depan satu di belakang gitu, yang ngikut-ngikutin jalannya berjajar gitu ya. Nah, itu perilaku untuk mereka mulai mengenali mana jantan mana betina. Gitu. Biasanya dia akan pergi dari kelompoknya itu, mereka akan kawin, melepaskan sayap. Setelah itu kan sayapnya nanti akan dilepas. Itu akan membentuk kasta reproduksi betina dan jantan. Jadi yang betinanya ratu, yang jantannya menjadi kingnya nanti. Nah, itu yang akan mereka akan membuat ibaratnya nih ya. Kalau manusia itu dia ibaratnya punya rumah tangga yang baru tuh. Jadi ketika anaknya sudah dewasa, akan menikah, keluar dari rumah orang tua dan membentuk rumah tangga yang baru gitu. Ibaratnya nanti, gitu ya. Ibaratnya akan seperti itu. Jadi nanti mereka akan membuat koloni atau sarang yang baru gitu, dari rayap-rayap atau dari laron-laron yang tadi gitu. Tapi berarti kalau mereka ngelepasin sayap tuh bukan berarti mereka mau mati ya, Bu? Bukan, itu biasanya mereka dalam proses kawin. Iya. Gitu. Soalnya banyak yang ngira, ini laronnya udah lepas sayapnya, berarti bentar lagi mati. Enggak, dia sudah menemukan pasangannya. Berarti itu enggak jelek, guys. Itu artinya udah nemuin pasangan. Gitu. Itu kira-kira laron tuh berapa lama ya, Bu, hidupnya? Laron itu kalau rayap itu kan cukup lama ya, cukup lama, itu bisa sampai berbulan-bulan, bahkan mungkin bisa sampai setahun kali ya. Tapi kalau dari fase laronnya sendiri gitu ya, sampai dia
dia sudah bersayap sampai dia kawin itu ya itu sebentar sih. Sebentar, nanti kan setelah itu kan dia nanti setelah kawin kan masuk kasta reproduksi ya. Dia akan menghasilkan anak yang betinanya kayak gitu kan. Nah itu dia akan lama hidupnya. Jadi raja ratunya. Betul, itu bakal lama sih pasti ya, karena itu mereka yang ngebangun koloninya gitu ya jadinya. Betul, itu akan jadi ibu bapak baru ya. Ibu bapak rumah tangga baru. Benar sekali. Tadi kan itu masuk ke dalam rumah pastinya aduh itu PR banget, apalagi buat ibu-ibu ya Bu, kayak aduh nyapuin sayapnya karena kebetulan di kosan juga suka banyak nih Bu. Nah itu kira-kira harus ngapain sih untuk mengatasi masuknya laron ke dalam rumah? Apakah ada mitigasi yang bisa mengelola populasinya gitu atau dari perilakunya? Oke. Kalau misalnya kita untuk mengantisipasi ya, jadi pertama ya kita mungkin bisa menutup celah masuk ke dalam rumah gitu ya, supaya tidak masuk gitu. Jadi misalnya kayak jendela, pintu, ventilasi gitu ya. Kemudian tidak menyalakan lampu yang lebih terang di dalam dibandingkan di luar, sehingga biar laronnya di luar saja gitu ya. Jadi tidak perlu masuk ke dalam. Saya rasa gitu ya. Supaya dia nggak usah masuk nih, yang di luar aja. Di luar aja yang lebih terang gitu. Betul. Oke, berarti ternyata laron itu jujur aku baru tahu sih Bu, kalau laron tuh hidupnya ternyata lama dan habis ditanggalin sayapnya tuh ternyata bukan mati, tapi ketemu pasangan. Iya benar, dia akan menjalani rumah tangga yang baru. Selamat ya laron. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih Bu. Ini sama juga, ini pertanyaan yang bukan secara ilmiah tapi dari omongan orang-orang. Kunang-kunang itu jelmaan dari orang yang sudah meninggal. Ini baru dengar juga nih aku Ibu. Itu mitos atau fakta? Boleh kita jawab? 3, 2, 1. Mitos. Mitos ya. Iya benar, kan kalau saya nggak tahu ya, kalau yang setahu saya kalau orang sudah meninggal berarti sudah selesai kan urusannya di dunia ya kan. Iya. Tapi ya mungkin ada beberapa masyarakat yang mempercayai itu mungkin ya. Nah tapi kalau misalnya kita mau melihat lagi dari segi kajian serangga gitu kan, mungkin dikaitkannya dengan adanya cahaya. Iya Bu. Kunang-kunang itu kali ya, klap-klip itu, jadi mungkin mereka berpikir itu adalah ruhnya ya. Serem. Enggak. Serem juga ya. Bukan ya, jadi kalau kenapa kunang-kunang itu dia punya cahaya gitu, itu kan cahaya itu dihasilkannya di bagian abdomen. Iya. Abdomen itu perut ya. Nah jadi di kunang-kunang ini dia punya spesial dia punya keistimewaan gitu ya, punya spesialisasi dibandingkan serangga yang lain gitu. Dia itu punya namanya itu ada enzim, saya lupa ini. Enzim luciferase. Enzim luciferase itu yang akan menghasilkan luciferin. Nah itu adalah senyawa yang secara kimia luciferase itu atau luciferin itu ketika dia bertemu dengan oksigen itu akan menghasilkan ATP, akan menghasilkan energi yang berupa cahaya. Tapi ini tidak panas gitu ya, jadi energi tidak panas. Nah itu kemudian kan serangga kunang-kunang ini kan dia bioluminescence ya, jadi dia makhluk hidup yang bisa menghasilkan cahaya sendiri gitu ya, jadi cahaya dari dalam tubuhnya gitu ya, bukan dari tambahan gitu. Jadi ya itu karena adanya enzim luciferase tadi yang menghasilkan luciferin atau lucifera itu yang bisa menghasilkan cahaya apabila dia ketemu dengan oksigen gitu. Jadi kan itu dikeluarkan kan, kalau tubuh itu kan pasti ada rongganya ya, ada oksigen yang masuk, itu ketika dia bertemu itu akan menghasilkan ATP dan itu akan mengeluarkan cahaya tadi. Nah lagi-lagi itu cahaya itu ada maknanya tuh. Biasanya
kunang-kunang mengeluarkan cahaya itu ya lagi-lagi untuk perilaku mereka mencari lawan Pasangan. jenisnya, Oh. pasangannya. Ya, jadi terkait dengan perilaku kawinnya juga gitu. Itu apakah kunang-kunang tuh sebenarnya nyala tiap saat gak sih Bu? Soalnya kan kalau kita lihat kunang-kunang itu biasanya kelihatannya cuma pas malam-malam, pas siang-siang tuh nggak begitu kelihatan. Apakah nyalanya tiap saat? Ya kan kunang-kunang kan termasuk dia serangga nokturnal ya. Jadi kalau siang itu pun dia fasenya istirahat. Jadi dia aktifnya memang udah malam. Jadi ya memang kita ketika sudah malam baru bisa melihat itu gitu kan. Jadi kalau misalnya diaktifkan mungkin aktif itu senyawa. Karena kan yang bioluminescence ya. Kalau serangga si kunang-kunang itu kan dia punya istilahnya bioluminescence itu kan berarti punya secara sendiri ya, secara sendiri. alami gitu kan. Nah, dan enzim itu kan selalu ada di dalam tubuhnya. Nah, karena memang fase istirahatnya itu di siang, dia tidak banyak beraktivitas, jadi kita nggak bisa lihat tuh cahayanya gitu kan, karena dia lagi tidur gitu kan. Tapi ketika dia aktif terbang di malam hari, baru kita kelihatan, oh ada cahayanya nih gitu. Dan sekarang masuknya kunang-kunang itu udah sangat jarang kita temui ya. Oh iya sih Bu, udah jarang. Aku udah gak pernah lihat lagi sih Bu. Terakhir ngelihat kapan Cek Ica? Umur berapa? Wah kapan ya? Udah agak lama sih Bu. Justru sebelum udah pernah- kuliah. udah pernah Pernah lihat. Alhamdulillah waktu itu pas lagi ke desa, kebetulan itu lagi ke desa dan malam-malam habis pulang ngaji itu di dekat sawah ada kunang-kunang, terus habis itu gak pernah lihat lagi Bu. Ya sekarang kan agak sulit ya, dan biasanya kunang-kunang itu habitatnya di semi akuatik ya. Oh semi akuatik. Ya jadi dia tidak terlalu, ya dia senang yang ada air gitu ya, yang agak-agak lembab gitu kan. Tapi tidak air mengalir gitu, bukan yang air deras kayak sungai gitu ya, mungkin kayak ada sawah-sawah yang ada air-airnya gitu ya, karena kan larvanya juga berada di tanah ya. Oh di tanah tapi bukan di air Bu. Bukan. Di tanah yang lembab. Gitu. Nah, Kang Ce tadi ya udah kita banyak ya ngebahas bareng-bareng sama Bu Yani, dan pastinya banyak banget ilmu baru dan meluruskan juga tadi fakta dan mitos yang ada di dunia hama penyakit tumbuhan. Dan ini nggak cuman hamanya doang ya, tapi serangga in general. Jadi Akang Ece juga bisa tahu mitos dan fakta yang ada di dunia serangga jadinya. Nah, kalau dilihat-lihat tadi tuh jawaban kita banyaknya mitos ya Bu. Betul. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi ini bisa kita jadiin pelajaran juga ya Kang Ce. Jangan langsung percaya kata-kata atau omongan yang ada di internet atau omongan dari teman-teman mungkin atau dari orang tua yang nggak ada sumber yang khusus gitu, karena bisa jadi itu informasinya belum tentu benar ya Ibu. Jadi kita semoga ya dari podcast hari ini bisa nambah ilmu dan juga bisa jadi bermanfaat, nggak cuma buat aku, buat Bu Yani dan juga buat Akang Ece semua yang lagi mendengarkan. Aku juga mau bilang makasih banyak nih ke Bu Yani. Terima kasih Makasih Cek banyak Ica, karena sudah ngajak saya. Aku juga makasih banget ya Ibu udah bersedia untuk kami panggil dan menjadi narasumber. Seneng banget ini bisa sharing sore-sore di sini. Ibu. Wah ini dan aku juga seneng banget karena bisa sharingnya sama dosen yang ada sekeren Bu Yani ini. Biasa kita saling bertukar informasi ya. Kita saling belajar ya Bu, saling diskusi ya, betul. Oke, mungkin boleh ya sebelum kita tutup ada closing statement gak nih dari Bu Yani? Oke, closing statement ya. Oke. Saya mau ngajak untuk teman-teman semua, yuk kita lebih aware lagi dengan keberadaan serangga di sekitar kita, karena serangga itu bukan hanya sebagai musuh kita gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat mana yang memang populasinya perlu kita kendalikan, mana yang itu harus kita lestarikan gitu ya, demi apa, demi kita dan demi masa depan kita bersama. Kalau bukan kita siapa lagi? Keren banget Bu Yani. Oke, itu closing statementnya. Semoga Akang Ece itu
diterapkan ya dalam hati, dalam otak dan pikiran. Wah, itu bener banget sih, karena nggak semua serangga itu jelek atau merugikan ya buat kehidupan kita. Kayak tadi juga ada yang jadi penanda kalau lingkungan itu udah terlalu banyak polusi. Nah itu ya berarti kita harus selalu menjaga lingkungan dan juga melestarikan serangga-serangga itu tadi. Betul ya, sekali, Cek Ica. Oke. Nah itu ya Kang Ece, mungkin itu akan menjadi akhir dari episode pertama di season baru Clean Pot ini. Tentunya tadi wah keren banget pokoknya ya. Tapi jangan sedih dulu karena Clean Pot juga bakal terus ngasih informasi-informasi dan topik-topik lain yang sangat-sangat seru. Jadi stay tune aja ya Kang Ece. Dadah. Sampai jumpa.